tatkala dimensi-dimensi batin itu tersentuh, ia akan menggerakkan tubuh untuk semakin mendekatkan diri kepada Sang Pemilik Mutlak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laut, gunung, sungai, air terjun, harimau, beruang, singa, semua itu merupakan bagian alam semesta. Karenanya, singa, harimau, beruang, laut, air terjun terdiri dari bentuk dan bunyi. Seseorang begitu rindu berkunjung ke pantai karena pantai itu ada bunyi dan bentuknya. Demikian halnya ketika orang ingin ke air terjun, ia merindukan bunyi dan bentuk air terjun tersebut. Anak-anak kecil tatkala lebaran datang, mereka rindu ke kebun binatang karena mereka ingin melihat bentuk singa, bentuk harimau, bunyi singa, dan bunyi harimau. Seandainya ketika kita ke kebun binatang, harimau ada, namun ia tidak bersuara. Rasa-rasanya kita tidak merasa bahagia karena si singa itu, si harimau itu belum sempurna, hanya bentuk saja. Ketika seorang pergi ke air terjun, lalu air terjun itu hanya ada bentuk saja, tanpa ada suaranya, saya yakin ia pun tidak akan merasa bahagia, karena yang dicari dari air terjun itu, di samping bentuk airnya, juga suaranya. Terlebih tatkala kita ke Pangandaran. Lalu misalnya di Pangandaran itu ada air dengan gelombang yang tinggi, ada pasir putih yang menghampar begitu luas, jutaan manusia memenuhinya, namun tidak ada bunyinya, tidak ada suara gelombangnya. Orang pun tidak akan merasa bahagia. Karena yang dicari dari Pangandaran itu, di samping bentuk gelombangnya, juga suara gelombangnya. Nah, kalau demikian adanya, kita dapat mengatakan bahwa di dunia ini tidak bisa lepas dari bentuk dan bunyi. Bentuk dan bunyi itu kemudian ditransfer, dirubah menjadi sebuah kosakata sehingga menjadi kecil. Lautan yang begitu luas ditulis dengan kata laut. Harimau, singa, dan lain sebagainya dikecilkan menjadi harimau, singa, dan lain sebagainya. Nah, ternyata ketika alam semesta itu dirubah menjadi bentuk kata, kata itu sendiri terdiri dari dua, bentuk dan bunyi. Laut ada bentuknya, L-A-U-T, laut. Tapi ketika dibunyikan ada suara laut. Harimau juga sama. Gunung dan lain sebagainya. Karenanya dalam memahami bahasa, ada yang disebut bentuk kata, ada yang terkait dengan bunyi. Nah, jika kita tarik fakta itu pada Al-Quran, ternyata Al-Quran pun karena sebagai bahasa, Al-Quran itu ada bentuk kata, juga ada bunyinya. Ketika Al-Quran hanya dalam bentuk saja, biasanya yang dicari terkait dengan makna. Makna itu biasanya
akan terkait dengan perubahan-perubahan bentuk kata. Dari mufrad, kemudian musanna, jama, dan lain sebagainya. Atau kalau dari fi'il itu, fi'il madi, fi'il mudhari, dan lain sebagainya. Bentuk. Nah, bentuknya itu akan melahirkan makna. Karenanya ketika berbicara tentang bahasa dari segi bentuk ini, maka yang menjadi ranah sasaran adalah pikiran. Karenanya ia tidak berkaitan dengan ranah emosi. Lain cerita ketika berbicara tentang bunyi. Bunyi itu erat kaitannya dengan rasa. Oleh sebab itulah ketika seseorang membaca Al-Quran lalu muncul bunyi, dan bunyi itu ada titian-titian nada tersendiri, itu akan mempengaruhi kejiwaan seseorang walaupun secara makna ia tidak mengerti. Dalam hal ini, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa titian nada, irama itu bersifat universal. Siapapun, dimanapun, itu akan tergerak hatinya walaupun dia tidak mengerti. Sebagai ilustrasi, ketika seorang emak-emak yang tidak ngerti bahasa India, namun ia mendengarkan lagu India, kenapa ia menangis? Bukan karena tidak mengerti, karena memang dia tidak mengerti akan makna lagu itu. Ia menangis karena ada titian nada yang terdengar ke dalam telinganya. Titian nada itu masuk ke telinga, kemudian masuk meresap ke dalam hati, sehingga dari situlah akan memunculkan perasaan. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh seseorang, kemudian ia resapi, berarti ia melalui pendengaran, bunyi. Nah, bunyi itulah yang mengetuk hati. Karenanya, salah seorang ulama menyebutkan, ketika Al-Quran tidak pernah dibunyikan, tidak pernah disuarakan, Al-Quran itu hanya berada pada level makna. Kalau pada level makna, sentuhannya hanya sentuhan rasio, sementara rasanya tidak. Di samping kita harus memaknai Al-Quran, kita pun harus merasakan bunyi-bunyi Al-Quran yang dengannya akan tersentuh sisi-sisi terdalam jiwa kita. Tatkala dimensi-dimensi batin itu tersentuh, ia akan menggerakkan tubuh untuk semakin mendekatkan diri kepada sang pemilik mutlak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tatkala hati itu tidak pernah tersentuh, yang hanya tersentuh nalar semata, bisa jadi apa yang ada dalam pikirannya itu tidak mewujud dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Karenanya, sentuhan rasio harus beriringan dengan sentuhan rasa. Sebaliknya, rasa tanpa rasio itu pun akan menjadi buta.